Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Saputra. Saya berasal dari kelas 11 TKI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Yang pertama, pengertian fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari plastik atau kaca yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari layar rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Fiber optik ini atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia telekomunikasi. Pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan yang sangat tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran telekomunikasi. Yang kedua, yaitu jenis-jenis fiber optik. Ada dua jenis fiber optik, yaitu fiber optik single mode dan fiber optik multimode. Fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya menyebarkan cahaya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Single mode juga digunakan pada jarak 10 sampai 120 km. Yang kedua, fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang digunakan pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Dan multimode ini digunakan pada jarak 300 sampai 800 meter. Ketiga yaitu fungsi fiber optik. Fungsi fiber optik pada dasarnya sama, yaitu menghubungkan suatu komputer ke komputer lainnya. Dan perbedaannya yaitu fiber optik dapat memberikan kecepatan yang sangat tinggi untuk mengakses data dan mentransfer data. Selain itu, fiber optik juga tidak ada gangguan elektromagnetik karena tidak ada aliran listrik. Ada komponen fiber optik yaitu bagian inti atau core. Bagian inti atau fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Yang kedua, bagian clouding. Bagian clouding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Clouding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bahan core. Yang ketiga, bagian buffer. Bagian buffer adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari clouding dan core. Lapisan buffer ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Buffer juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel. Yang keempat yaitu bagian string, member atau out jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Yang keempat yaitu prinsip kerja fiber optik. Seperti yang telah disampaikan tadi pada sub-sub pengertian fiber optik di atas, bahwa prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Jika pada kabel umumnya dialiri listrik,
Tidak dengan fiber optik, karena fiber optik membutuhkan cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleks atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dan pantulan cahaya dapat dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan fiber optik, maka penyerapan cahayanya semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan fiber optik. Pasti semua benda mengalami kelebihan dan kekurangan, contohnya di fiber optik. Yang pertama, kelebihan. Ada beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga terhadap karat, ukuran kabelnya sangat kecil dan fleksibel, dan ada pula kekurangannya, yaitu biayanya sangat besar, membutuhkan sumber cahaya yang kuat, dan kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam fiber optik, yaitu komponen aktif, pasif, dan pendukung. Yang pertama, komponen aktif, yaitu ada managed switch, media converter, optical network unit, passive optical network. Yang kelima, optical line terminal. Yang keenam, ada small form factor pluggable. Yang kedua yaitu komponen pasif. Ada beberapa komponen pasif, yaitu pigtail, patch core, fiber outlet, distribution point fiber optic, splitter, join box atau join close. Yang ketujuh, optical termination box. Yang ketiga yaitu komponen pendukung. Ada beberapa komponen pendukung seperti fusion splicer, stripper, protector slave, cleaver, optical power meter, optical domain reflectometer, optical fiber identifikasi, visual volt vector. Nah, selesai deh materi tentang fiber optik. Dan maaf bila banyak kesalahan karena saya masih pemula. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.